kita lanjut lagi untuk yang praktikum ini yang ibu tugaskan ke kalian ya, silahkan dikerjakan. Terus berikutnya ada pemantulan atau refleksi gelombang. Gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang. Arah pantulan gelombang ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Gelombang mengalami pemantulan jika muka gelombang mengenai suatu penghalang yang rigid atau yang keras. Apabila penghalang berbahan lunak, gelombang tidak akan dipantulkan melainkan akan diserap. Contoh bahan yang menyerap gelombang misalkan busa, kain, dan tisu. Ya. Pembiasan atau refraksi gelombang. Refraksi atau pembiasan gelombang mekanik relatif sulit diamati. Peristiwa refraksi lebih mudah diamati pada gelombang elektromagnetik atau disebut gelombang cahaya. Cahaya juga bersifat sebagai gelombang ya. Refraksi terjadi jika gelombang menjalar dari medium satu ke medium lain yang memiliki kerapatan berbeda. Pada medium pertama, jarak tempuh gelombang sebesar L1 sama dengan V1 kali T. Sedangkan pada medium kedua, jarak tempuh gelombang sebesar L2 sama dengan V2 kali T. Diagram pembiasan dapat dilihat pada gambar 2.5. Diagram pembiasan. Berdasarkan diagram tersebut dapat diperoleh persamaan berikut. Sinus theta I sama dengan L1 per A atau sama dengan V1 kali T per A. Theta I kalau kita lihat gambar di sini untuk sudut gelombang datang. Gelombang yang datang atau sinar yang datang dia membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Garis normal itu apa? Garis tegak lurus antara bidang, kalau contohnya ini gelombang cahaya yang menembus air. Nah, garis normal ini garis tegak lurus antara garis tegak lurus ini garis tegak lurus dengan permukaan air ya. Jadi ini sudut gelombang datang, ini sudut gelombang yang dibiaskan. Kalau misalkan diluruskan dari gelombang datang, ini garis titik-titik ini merupakan nih garis lurus antara ini garis lurus ini dari sudut datang atau theta I. Ini kalau diluruskan, tapi di sini dia mengalami pembiasan, dia mendekati garis normal. Pembiasannya dia mendekati garis normal. Garis normal itu yang mana? Yang ini nih. Sinar yang datang dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal mendekati garis normal berarti dia masih membentuk sudut tertentu yaitu theta T. Ya, theta T. Ya, Ibu jelaskan lagi rumus tadi. Sin theta T atau sudut bias sama dengan L2 per A. L2 per A itu sama dengan V2 kali T per A. Jadi theta I sudut datang, theta T sudut bias, V1 kelajuan gelombang datang, V2 kelajuan gelombang bias, T itu waktu penjalaran, L1 itu jarak tempuh gelombang datang, L2 ini jarak tempuh gelombang bias. A ini jari-jari lingkaran dalam sistem diagram pembiasan. Berdasarkan dua persamaan di atas diperoleh sin theta T per sin theta T per sin theta I sama dengan V2 per V1 sama dengan N1 per N2. Theta I ini sudut datang, theta T ini sudut bias, V1 kelajuan gelombang datang, V2 kelajuan gelombang bias, N1 ini indeks bias medium pertama. Kalau di sini medium pertamanya, di sini medium pertamanya berupa udara ya. Kalau ini permukaan air, ini berarti udara. Berikutnya N2 ini indeks bias medium 2. Medium 2 kalau di sini udara, di sini air, berarti N2 itu untuk air. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa besar laju gelombang yang memasuki medium berbeda, sudut biasnya juga
semakin besar. Sebaliknya, jika makin kecil laju gelombang yang memasuki medium yang berbeda, sudut biasnya juga makin kecil. Berikutnya ada pelenturan atau difraksi gelombang. Difraksi atau pelenturan gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadi pelenturan. Contoh pelenturan gelombang yaitu terjadi gelombang air laut masuk di antara dua karang. Pemaduan atau interferensi. Interferensi berarti kayak bergabung ya, atau dipadukan. Gelombang dapat dipadukan atau diinterferensikan. Interferensi dapat dilakukan pada dua gelombang atau lebih. Jenis interferensi ada dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan intervensi destruktif. Intervensi konstruktif terjadi ketika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama sehingga dapat saling menguatkan. Adapun intervensi destruktif terjadi ketika gelombang yang berpaduan memiliki fase yang berbeda sehingga saling melemahkan. Ya, contohnya di praktikum yang Ibu berikan itu ya, praktikum ini nih yang kalian lakukan dan harus dikerjakan ya, berkelompok. Contoh, gelombang transversal mempunyai cepat rambat 4 meter per sekon dan periode 2 sekon. Yang ditanya panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya dari persamaan V sama dengan lambda per T. Kita pakai persamaan ini. Kenapa? Karena di sini sudah ada periode. Jadi kita pakai yang V sama dengan lambda per periode, bukan lambda kali F. Jadi di sini yang ditanya panjang gelombangnya berapa? Berarti lambda sama dengan V kali T. V-nya ini 4 meter per sekon, T periodenya 2 sekon. Jadi panjang gelombangnya 8 meter. Udah, itu nomor 1. Nomor 2. Gelombang longitudinal sepanjang 4 meter mempunyai 2 rapatan dan 2 renggangan. Panjangnya 4 meter ya, 2 rapatan dan 2 renggangan. Jika frekuensi gelombang 6 Hz, yang ditanya cepat rambat gelombangnya berapa? Di sini panjang gelombangnya L itu 4 meter, 2 rapatan dan 2 renggangan, itu maksudnya ada 2 gelombang yang terbentuk. Karena sebenarnya gelombang longitudinal itu gelombang yang terdiri dari satu panjang gelombang longitudinal terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan. Jadi sini N-nya 2, frekuensinya di sini diketahui frekuensinya 6 Hz. Yang ditanya cepat rambat gelombang V-nya berapa? Penjelasannya sini N kali lambda sama dengan L. 2 kali lambda sama dengan 4 meter. Dua kali lambda sama dengan 4 meter ya. Di sini 2 kali lambda 4 meter. Jadi lambdanya berapa? Atau satu panjang gelombangnya itu berapa meter? Ternyata satu panjang gelombangnya itu 4/2 atau 2 meter. Kan tadi Ibu jelaskan ada 2 gelombang ya. Ada 2 rapatan dan 2 renggangan. 2 rapatan dan 2 renggangan itu sama dengan 2 panjang gelombang atau 2 lambda. 2 lambda ini sudah ini. Ini 2 lambda. 2 lambdanya itu 4 meter, berarti lambdanya 2 meter. Yang ditanya cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombangnya berapa? V itu kita pakai V sama dengan lambda kali F ya, bukan lambda per periode tapi pakai frekuensi. Kenapa? Karena dari soal tadi sudah diketahui frekuensi. Dari soal tadi ya Ibu jelaskan lagi nih. Dari soal diketahui dia punya frekuensi, bukan periode. Jadi kita pakai persamaan yang V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi sudah diketahui 2 meter, F-nya frekuensinya 6 Hz. Jadi cepat rambat gelombangnya sama dengan 12 meter per sekon. Ya. Nomor 3. Suatu gelombang memiliki panjang gelombang 4 meter menjalar dengan laju 12 meter per sekon meninggalkan medium A memasuki medium B. Jika panjang gelombang di medium B sebesar 3 meter, berapa laju gelombang dalam medium B?
Ya, di sini lambda satunya 4 meter. Cepat rambat gelombangnya di medium 1 itu 12 meter per sekon. Lambda 2 atau panjang gelombang di medium kedua tuh 3 meter. Yang ditanya V2 nya berapa. Kita pakai persamaan. V sama dengan lambda per periode, atau periode sama dengan lambda per cepat rambat gelombang. Di sini dari soal ini diketahui berarti periode gelombangnya sama, atau T1 sama dengan T2. Periode gelombang pertama sama dengan periode gelombang kedua. Berarti kita pakai nih, periode pertama sama dengan periode kedua, berarti lambda 1 per V1 sama dengan lambda 2 per V2. Lambda satunya 4 meter, V1 nya 12 meter per sekon, sama dengan lambda 2 nya 3 meter. Lambda 2 nya tadi 3 meter ya, 3 meter per V2. Jadi nanti kita kali silang. Kalau sudah begini berarti kali silang. Jadi nanti hasilnya biasanya kalau kali silang kalian masih tulis 4 kali V2 sama dengan 3 kali 12. Jadi V2 nya sama dengan 3 kali 12 per 4. Hasilnya 9 meter per sekon. Ya, terima kasih.